setiap tetes keringat yang jatuh, setiap luka yang sempat dirasakan, kini menguap menjadi euforia yang tak terbendung. Stadion meledak bukan karena angka di papan skor, tapi karena jiwa yang menolak untuk tunduk pada kegagalan. Stadion Gelora Bandung Lautan Api menjadi saksi dari sebuah misi penebusan. Setelah rentetan kemenangan dipatahkan secara menyakitkan oleh Malut United, Persib Bandung berdiri di persimpangan jalan, bangkit atau perlahan terkikis. Dunia mungkin melihat Persib sedang berada di atas awan setelah Bojan Hodak dan Beckham Putra menyabet gelar terfavorit di JMTV Awards. Namun, di atas lapangan, penghargaan hanyalah kertas jika tak dibarengi dengan 3 poin. Ujian datang bertubi-tubi. Sang jenderal lapangan tengah, Mark Klok, terpaksa menepi karena cedera tumit yang ia bawa dari Maluku. Namun, takdir punya cara lain untuk tersenyum. Persib tidak akan membiarkan rumahnya dinodai 2 kali berturut-turut. Persib punya segudang pemain berbintang. Seperti ungkapan mati satu tumbuh 1000. Bojan Hodak tidak perlu berpusing-pusing memikirkan siapa pengganti Mark Klok. Federico Barba ditunjuk Bojan untuk memimpin teman-temannya di lapangan sebagai kapten. Namun dengan absennya Mark Klok, Persib justru menggila. Percaya atau tidak percaya, Maung Bandung benar-benar membalas dendamnya atas kekalahan kemarin. Inilah momen ketika Persib memberikan ucapan. Bukan alasan, tapi itu penjelasan. Dan sekarang terbukti Persib berhasil menunjukkan kualitasnya dengan serangan tanpa henti. Lalu muncullah nama yang kini resmi menjadi momok menakutkan bagi lini pertahanan lawan. Ramon Tanke, jika sebelumnya orang meragukan ketajamannya, malam itu Ramon memberikan jawaban yang tak terbantahkan. Tidak hanya 1, tapi 2 gol dilesakkan pemain yang kini seolah memiliki ikatan batin dengan jaring gawang lawan. Dengan 2 gol itu, Ramon tidak hanya memberikan kemenangan, ia juga menghancurkan skenario Bayangkara FC yang datang dengan ambisi mencuri poin. Kemenangan ini membawa Persib naik ke peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 31 poin. Hanya terpaut 3 angka dari Borneo FC yang masih bercokol di puncak. Tampil di kandang sendiri, Persib langsung menggempur lini pertahanan Bayangkara FC. Peluang berbahaya pertama datang pada menit ke-9 melalui tandukan Ramon Tanke, tetapi masih bisa dimentahkan oleh Akil Sevik di garis gawang. Semenit kemudian, jebolan. Liga Kamboja tersebut berhasil mencetak gol ketiganya di Persib Bandung usai memanfaatkan umpan terobosan Eliano Renders. Meski dihadang oleh Nehar Sadiki, Ramon tetap mampu tembakan keras yang tidak mampu dijangkau oleh Akil Sevik. Unggul 1 gol membuat anak asuh Bojan Hodak makin bersemangat dan percaya diri. Ramon Tanke jadi pemain yang paling sering menebar ancaman usai cetak gol malam ini. Penyerang asal Brasil tersebut sukses mengkreasikan 3 tembakan ke arah gawang yang dikawal Akil Sevik, kiper jebolan Akademi Persib Bandung tersebut. Sejumlah peluang tercipta, termasuk sepakan HI pada menit ke-22 dan sundulan Tanke di menit ke-31, tetapi belum berbuah gol tambahan. Beberapa peluang lain juga dibuat oleh Persib di sisa waktu, tetapi masih belum berhasil menambah keunggulan. Hingga turun minum, Persib tetap memimpin 1-0 setelah terus menekan sepanjang babak pertama. Sebelum Persib melawan Bayangkara FC, Bojan Hodak menyatakan laga akan sulit karena pertahanan Bayangkara solid. Tapi ia optimis Persib bisa menang di kandang dengan dukungan bobotoh. Apalagi timnya
punya waktu istirahat cukup, dan kondisi pemain mulai segar setelah jadwal padat sebelumnya. Memasuki babak kedua, Persib tidak mengendurkan intensitas. Peluang pertama datang dari tendangan bebas Hai pada menit ke-47, meski masih berujung sepak pojok, tekanan berlanjut, termasuk sundulan Tanke di menit ke-54, yang kembali digagalkan Akil. Kerja keras Persib akhirnya kembali berbuah pada menit ke-62. Tandukan Tanke memanfaatkan umpan matang. Tom Hei sukses menggandakan keunggulan. Gol tersebut sekaligus menegaskan dominasi Maung Bandung dan menjadi brace perdana Tanke musim ini. Setelah gol kedua, Hodak mulai melakukan rotasi. Tanke ditarik keluar pada menit ke-72 dan digantikan Andrew Jung. Pergantian berlanjut dengan masuknya Julio Cesar, Sadil Ramdhani, Robi Darwis, dan Beckham Putra Nugraha untuk menjaga keseimbangan tim hingga akhir laga. Bayangkara FC sempat memberikan ancaman lewat sundulan mantan pemain Persib, Ilha Spasojevic, pada menit ke-86. Namun, bola masih melebar tipis dari gawang Teja Pakualam. Selepas peluang tersebut, pertandingan berjalan lebih terkendali. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk Persib tetap bertahan, menandai kemenangan penting yang menjaga persaingan papan atas tetap panas. Hasil ini membuat Persib berhasil menggeser Persija dan berada di posisi kedua klasemen dengan 31 poin, terpaut 3 poin dari Borneo FC yang berada di puncak klasemen. Sementara Bayangkara FC berada di peringkat ke-9 dengan 19 poin. Pelatih Bayangkara FC, Paul Munster, mengakui ketajaman Persib di area krusial menjadi penentu. Meskipun timnya sudah berjuang dan menciptakan peluang, namun kurang efektif. Ia memuji kualitas Persib sebagai tim terbaik di Indonesia dan menekankan pentingnya fokus untuk laga selanjutnya. Sementara kiper Bayangkara, Akil Sevik, menyebut laga sulit dan yakin tim akan bangkit.